warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Setelah sekian lama aku off karena ada beberapa hal yang bikin aku down, hingga akhirnya aku bisa bangkit dan bisa berdiri di sini lagi untuk belajar bersama kalian mengenai bagaimana sih tips dan trik seputar perkuliahan dan seputar kehidupan. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana tips dan juga trik untuk bisa lulus 3 semester dari S2 UGM. Mungkin hal ini sudah banyak dilakukan oleh sebagian mahasiswa, tentunya bukan hal yang baru lagi, tetapi dengan tips dan trik dari aku ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang mungkin sedang bingung, aku harus gimana sih? Aku pengen banget loh lulus 3 semester, tapi caranya gimana? Disclaimer, tips dan trik yang akan aku bagikan kali ini adalah yang pernah aku lakukan hingga pada akhirnya aku bisa lulus 3 semester. Namun jika teman-teman punya tips dan trik yang lain, boleh banget buat teman-teman share untuk menjadi pertimbangan buat teman-teman yang lain yang mungkin sedang mencari referensi tentang bagaimana sih caranya bisa lulus cepat. Tips yang pertama yaitu kalian harus bikin timeline atau jadwal. Jadi misalnya nih, kalian pengen lulus 3 semester. Nah, kalau di UGM sendiri, apalagi di fakultas aku, itu yudisiumnya diadakan setiap bulan dan wisuda pasca sarjana itu diadakan 4 kali dalam setahun. Nah, dari sini kalian bisa nih memilih kalian tuh pengen yudisium di mana, apakah di bulan Desembernya kah atau di bulan Januari kah? Karena meskipun yudisium di bulan Desember ataupun bulan Januari itu masih terhitung 3 semester. Nah, selain membuat timeline yang jelas tentang kapan sih kalian tuh harus sempro, kapan kalian harus penelitian, dan kapan kalian harus melakukan ujian hasil dan juga ujian tertutup, itu harus kalian catat di timeline kalian. Dan sebisa mungkin kalian tuh harus menepati timeline yang sudah kalian buat. Nah, karena waktu itu rencananya adalah aku pengen yudisium Desember, jadi aku menerapkan deadline, aku menarik garis ke belakang. Kalau memang aku mau yudisium bulan Desember, jadi kapan nih aku harus ujian tertutup, kapan nih aku harus ujian hasil, kapan nih aku harus penelitian. Nah, itu kita harus tarik benangnya mulai dari dimana kita ingin yudisium. Nah, kemudian untuk tips yang kedua adalah kalian harus curi start lebih awal. Nah, kalau di fakultas aku atau di prodi aku, di sini itu biasanya menjelang semester 2 atau awal semester 2 itu baru akan dibagi pembimbing gitu, pembimbing tesis. Nah, di sini aku udah curi start duluan nih di semester 1 pada waktu maba. Aku itu udah searching, udah mencari-cari informasi terkait dengan nama-nama dosen, kemudian terkait dengan penelitian-penelitian dosen, hingga pada akhirnya aku tertarik dengan salah satu tema penelitian dari dosen aku, yaitu mengenai disaster nursing. Nah, dari sinilah pada akhirnya aku menghubungi dosen tersebut, menyampaikan minat aku bahwasannya aku itu berminat di disaster nursing seperti itu. Jadi kita udah curi start awal untuk menghubungi dosen tersebut, kemudian kita minta bantuan dosen tersebut apakah berkenan apabila dosen tersebut menjadi pembimbing tesis kita gitu. Nah, jadi dari sini aku udah mulai nih konsul-konsul terkait judul-judul, kemudian udah mulai konsul terkait scoping review tentang judul yang mau aku buat untuk penelitian aku itu seperti apa. Nah, pada saat pengumuman pembimbing, qadarullahnya ternyata dosen pembimbing aku adalah dosen yang sudah aku ajak diskusi terkait dengan materi-materi yang aku minatin di tesis aku itu. Sehingga ketika teman-teman yang lain baru mendapatkan dosen pembimbing, aku sudah mulai start untuk mengerjakan bab 1 seperti itu. Jadi kita mulai startnya lebih awal. Nah, selain itu ternyata bukan hanya di situ saja, tapi kita juga harus punya mental yang kuat untuk melakukan bimbingan, karena memang dosen itu kan super sibuk ya, jadi kita harus bisa memahami itu. Tapi di sisi lain kan juga nggak boleh lempeng aja tuh nunggu balasan dosen atau mungkin dosennya nggak bisa ditemuin. Nah, sebisa mungkin kita sebagai mahasiswa yang aktif, ya paling nggak seminggu sekali kalian harus bisalah bertemu dengan dosen untuk menyampaikan progres kalian itu sejauh mana, sehingga setiap minggu itu kalian berproses. Nah, gitu. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah kalian harus melakukan ujian proposal sebelum semester 3. Nah, ini ada tips dari aku, kenapa? Karena ketika kalian melakukan ujian proposal di semester 2 nih, jadi kalian punya waktu untuk mengurus etik, karena kebetulan pengurusan etik itu kan lumayan menyita waktu ya, apalagi penelitian kalian, penelitian intervensi itu akan menyita banyak waktu gitu. Jadi ketika
kalian melakukan bimbingan, kalian sampaikan kepada dosennya bahwa Pak, mohon maaf saya memiliki target untuk bisa lulus 3 semester. Jadi apakah Bapak berkenan untuk membimbing saya, mengarahkan saya, sekiranya saya kurang di mana, agar nantinya saya bisa melaksanakan ujian proposal itu pada semester 2. Nah, itu harus kalian sampaikan dari awal sama dosen kalian, biar dosen kalian paham bahwasanya kalian itu memiliki minat yang kuat untuk bisa lulus cepat, seperti itu. Kemudian tips yang keempat atau tips selanjutnya, kalian harus melakukan penelitian setelah etik terbit. Jadi misalnya penelitian kalian adalah penelitian intervensi yang mana membutuhkan izin yang lumayan lama, bisa sebulanan lebih gitu kan. Nah, setelah etik terbit, langsunglah kalian menghubungi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian kalian dan langsung kalian lakukan intervensi. Nah, itu kalau penelitian kalian adalah penelitian intervensi. Tapi kalau memang penelitian kalian bukan termasuk penelitian intervensi, kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan timeline penelitian kalian. Nah, kemudian tips yang kelima ini adalah kalian harus lembur. Ya, ini menurut aku penting banget sih, karena ketika memang jadwal kalian mepet, penelitian kalian tuh lama, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah, kalian harus bener-bener lembur setelah ini biar kalian bisa ngejar target gitu. Misalnya nih, penelitian kalian penelitian intervensi, etik kalian keluar pada bulan Agustus, berarti bulan September, Oktober, kalau memang penelitian kalian 2 bulan, ya kalian harus melakukan penelitian itu nih sebulan, 2 bulan, atau sesuai dengan timeline penelitian kalian. Nah, setelah itu, setelah kalian mendapatkan data penelitian, kalian bisa melakukan lembur. Kalau tips dari aku nih, kalian harus lembur ya, karena pada waktu itu ketika siangnya ini aku selesai penelitian, malamnya itu aku langsung lembur. Jadi aku olah data malam itu juga. Jadi waktu itu sekitar 7 hari kalau nggak salah, aku itu bener-bener lembur, tidur itu hanya 3 jam setiap harinya, yaitu jam 11 malam sampai jam 2 malam. Saking aku tuh pengen banget lulus cepet gitu. Jadi ketika dapet data, aku langsung olah nih. Kebetulan waktu itu di kampus aku itu ada yang namanya klinik statistik, dimana ini tuh kita disarankan atau bahkan kita dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli statistik di kampus itu, sehingga itu bisa membantu kita ketika pengolahan data seperti itu. Nah, dari sini kemudian setelah data kalian berhasil kalian olah, kalian langsung aja lanjut pada bab hasil dan pembahasan. Jadi dalam 7 hari itu usahakan kalian tuh udah bener-bener selesai terkait dengan pengolahan data, terkait dengan penyusunan hasil dan juga penyusunan pembahasan. Nah, nanti setelah itu barulah kalian menghubungi dosen kalian minta bimbingan dan kalian sampaikan bahwasanya, Pak, saya sudah menyelesaikan terkait dengan hasil dan pembahasan saya, mohon untuk dikoreksi. Bagaimana Pak, menurut Bapak, apakah ada tambahan, apakah ada saran dan masukan, seperti itu. Karena sampaikan juga bahwasanya saya memiliki target bahwa saya bisa yudisium pada bulan Desember Pak gitu. Jadi nanti dosen tuh akan mengarahkan, oh ya misalnya kamu kurang ini, tambahin ini ya. Jadi dosen tuh akan seneng dan dosen akan gercep ketika mahasiswanya itu gercep, seperti itu. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah ketika kalian menjalani ujian tertutup ataupun ujian hasil, kalian harus benar-benar melakukan revisi dengan sebaik-baiknya, hingga nanti pada saat kalian akan mengumpulkan data untuk yudisium, itu data kalian sudah tersedia rata dan kalian bisa mengikuti yudisium pada bulan yang kalian inginkan, seperti itu. Disclaimer ya teman-teman, itu tadi adalah tips dan trik dari aku. Mungkin tidak semua orang bisa menerapkan tips yang sama, tapi aku berharap dengan apa yang aku bagikan ini bisa menjadi motivasi buat kalian yang pengen lulus cepat. Intinya tidak ada yang tidak mungkin selama ada ikhtiar dan usaha. Jadi teman-teman harus kuat secara fisik, secara mental maupun secara finansial untuk menjalani perkuliahan ini. Bye-bye, sampai ketemu di lain waktu. Buat teman-teman yang ingin dibahas terkait dengan tips dan trik lainnya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.